Shalom semua, kembali lagi dengan saya dari Ebenezer Ministry di dalam serial parenting kami. Dan saya berdoa supaya melalui program ini, melalui serial parenting ini, para netizen semua yang telah mengikuti semua pengajaran-pengajaran daripada Ebenezer Ministry bisa diberkati untuk bisa menjadi orang tua yang lebih efektif, orang tua yang berhikmat, berakal budi berhikmat, supaya bisa mengajarkan anaknya untuk lebih baik lagi di dalam mengenal Tuhan maupun mengasihi Tuhan. Pada hari ini saya rindu untuk kita semua berdoa bersama-sama sebelum mendengarkan firman pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini di mana Engkau telah mengumpulkan kami di sini untuk belajar bersama bagaimana kami bisa menjadi seorang orang tua yang efektif. Kami percaya apabila anak yang telah Engkau titipkan kepada kami, begitu kami kasihi, begitu kami pelihara, tetapi kami juga tahu Tuhan bahwa Engkau juga rindu untuk kami bisa membawa mereka ke jenjang yang lebih lagi dalam kehidupan mereka, supaya mereka itu bisa maksimal di dalam kehidupan mereka, supaya mereka itu kelak bisa menjadi anak-anak yang bisa membanggakan bukan hanya orang tua tetapi bisa membanggakan Tuhan sendiri. Terima kasih ya Yesus, kami serahkan acara pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami bisa belajar bersama-sama, biarlah apa yang hendak Kau sampaikan bisa menjadi rema bagi kehidupan kami masing-masing. Amin. Ya, para netizen sekalian, hari ini saya rindu untuk menyampaikan satu topik yang sebenarnya dekat sekali dalam hati saya. Topik ini berjudul Preparing to Release. Untuk saya sendiri, saya mempunyai dua anak. Anak saya satu berumur 14 tahun dan satu lagi berumur 16 tahun. Dua-dua anak perempuan. Dan mereka itu dari kecil tuh sangat dekat dengan keluarga. Saya maupun suami saya. Nah, kebetulan suami saya itu dibesarkan di dalam satu keluarga yang very protective towards girls in the family. Jadi di dalam keluarga suami saya, kalau anak-anak perempuan itu khususnya keponakan-keponakan maupun apa itu sangat-sangat diprotek ya oleh keluarga besar maupun ayah dan ibunya. Maka dari kecil anak-anak saya itu kemana-mana itu selalu bersama kita. Ya, bahkan tidur pun bersama kita, ya. Ya, saya tidak mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang terbaik, ya. Tetapi saking tergantungannya, ya, saya tidak bisa bilang bahwa itu semua ketergantungan daripada anak. Mungkin juga kadangkala orang tua sendiri merasa terlalu tergantung kepada anak-anak yang akhirnya kita itu susah untuk melepaskan diri daripada anak-anak. Nah, that is why hari ini saya memilih untuk men-sharingkan topik ini yang sebenarnya dekat sekali di dalam hati saya, preparing to release. Sejak anak saya kecil, saya yang berprofesi sebagai seorang guru, di mana saya mengajar, most of the time anak saya juga bersekolah di tempat itu. Maka otomatis waktu saya ke kantor, anak saya juga ke sekolah. Waktu seandainya anak saya harus pergi field trip, saya juga hadir di situ, ya. Jadi itu kemanapun saya pergi, anak saya ada di samping saya. Nah, maka yang saya dapati adalah keterikatan itu kadangkala bukan hanya antara anak terhadap orang tua yang akhirnya mereka itu terlalu bergantung, tetapi orang tua juga ada satu keterikatan yang demikian rupa sampai kita sendiri itu susah sekali untuk bisa merilis anak kita. Ya, contohnya begini. Jadi pada waktu anak saya itu minta untuk menginap di rumah keponakan saya, kadangkala itu untuk kita sebagai orang tua itu kita merasakan, aduh, nanti kalau seandainya mereka nginap sana, nanti kalau tidurnya kalau waktu mereka masih kecil ya, bagaimana kalau mereka tidurnya itu nggak selimutan malam, nanti akhirnya jadi sakit, nanti bagaimana begini. Ya, jadi itu banyak sekali alasan-alasan yang kita coba untuk kita kemukakan just to say no. Ya kan? Hal semacam itu bukanlah sesuatu yang sebenarnya dianjurkan bagi parents. Karena kenapa? Saya percaya bahwa setiap daripada kita dipercayakan untuk bisa mendidik anak, bisa mengasihi anak, tetapi bukan menguasai mereka sedemikian rupa sampai ibaratnya mereka tidak bisa menjadi independen.
Saya percaya bahwa antara Anda dan saya, kita percaya satu hari anak kita pasti meninggalkan rumah. Ya entah itu dia pergi kuliah, misalnya dia ngekos di tempat lain atau dia pergi ke negara lain, atau misalnya contohnya anak kita sudah menikah dan sebagainya. Kalau sebagai orang tua kita tidak bisa rilis atau kita tidak bisa memutuskan yang namanya keterikatan terhadap bersama anak kita, nah kadangkala itu bisa menjadi kendala di dalam keluarga kita sendiri maupun keluarga anak kita kelak gitu. Ya, jadi hal yang pertama yang saya mau bagikan adalah ya, kita itu harus mencoba untuk yang namanya cutting off the attachment. Memang ini bukan sesuatu yang mudah bagi orang tua. Begitu pula dengan saya sendiri, di mana anak saya yang besar akan sebentar lagi itu akan kuliah di tempat lain, yang dimana kalau seandainya saya mau visit dia, itu saya harus naik plane jauh sekali. Dan sebelum saya decide untuk let her do that, saya sudah memikirkan jauh sekali. Saya bilang, aduh bagaimana nanti saya, apakah saya harus stay there with her for a while, apakah nanti dianya itu bisa sendiri, selama ini semuanya itu segalanya sudah diatur di rumah dan sebagainya. Jadi sebagai orang tua kadangkala itu apa yang kita khawatirkan itu seringkali berlebihan sekali gitu. Termasuk saya sendiri. Jadi maka seperti yang tadi saya katakan, this topic is something that is so close to my heart because I myself am learning to do that, preparing to release ya. Hal yang kedua yang saya mau sampaikan adalah untuk supaya kita bisa prepare to release our kids to the world out there, supaya mereka itu bisa lebih bisa lebih mandiri lagi dan sebagainya, kita harus sebenarnya instill independence since they are young. Jadi jangan sampai kita sebagai orang tua itu kita membiasakan diri untuk memutuskan segala sesuatu yang anak kita mau lakukan, maupun apa yang mereka mau makan, apa yang mereka mau pakai, atau segala hal besar dan kecil dalam kehidupan mereka. Yang dimana akhirnya pada waktu mereka mencapai usia tertentu dan mereka harus memutuskan sesuatu untuk dirinya sendiri, dia itu kebingungan. Karena kenapa? Karena kita itu ibaratnya kayak kita mau mereka untuk independen, kita mau mereka itu supaya bisa mandiri, tetapi kita itu masih memegang talinya. Karena kenapa? Dengan talinya tetap dipegang oleh kita, seindependen-independennya mereka itu masih tetap di bawah kendali daripada orang tua. Maka pada waktu itu terjadi, a lot of times anak-anak kita itu akan menjadi anak yang takut untuk mengambil keputusan. Dan saya percaya bahwa setiap daripada orang tua kita rindu untuk anak kita itu bisa lebih confident, bisa lebih punya kepercayaan diri. Dan kepercayaan diri itu bisa dibina melalui kepercayaan yang kita berikan kepada mereka. Sama juga, pada waktu kita memberikan mereka satu choice itu, satu pilihan, tentunya anak itu belum tentu selalu membuat pilihan yang benar. Saya akan memberi contoh seperti ini. Kalau seandainya kita pergi makan, misalnya contohnya di restoran, kadangkala kita kan sering lihat ya, orang-orang sedang makan apa dan sebagainya. Terus kita kalau misalnya ditanyain, oke, Bapak Ibu mau makan apa? Saya bilang, oh itu makanannya apa ya? Kok kayaknya enak ya, seperti itu. Nah, terus akhirnya waiternya mungkin memberitahukan, oh itu adalah sapi lada hitam, misalnya seperti itu. Terus kita bilang, oke, saya pesen dong itu satu seperti itu, terus dengan pesanan-pesanan yang lainnya, gitu ya. Nah, pada waktu hidangannya sampai dan sebagainya, ternyata apa yang saya pesan, yang saya lihat orang lain makan, tidak sesuai dengan selera saya. Misalnya contohnya entah itu terlalu pedas, atau apakah itu terlalu asin, atau itu misalnya kurang asin dan sebagainya. Ya, singkat cerita itu tidak sesuai dengan selera saya. Tetapi kalau seandainya sebagai orang dewasa, ya sudah, kalau seandainya kurang enak dan sebagainya tetap kita makan. Nah, tapi kalau seandainya anak kecil, biasanya kalau tidak sesuai dengan selera, biasanya kan mereka tidak mau makan. Ya kan, tidak mau makan. Nah, kalau seandainya saya lihat banyak orang tua, kadang-kala begini, kalau anak memesan sesuatu dan akhirnya dia itu merasa bahwa pesanannya itu dia nggak suka dan sebagainya, oh yaudah deh sini deh mama yang makan deh.
Saya sendiri juga pernah di dalam posisi seperti itu, yang dimana anak saya memesan sesuatu, akhirnya dia tidak suka makanan itu, ya udah kita sacrifice gitu ya. Dia lihat makanan saya kelihatannya lebih enak, kita tukar. Ya, kita tukar, ya dimana saya memberikan makanan saya kepada dia dan saya memakan makanan yang ibaratnya kurang enak itu. Tapi sebenarnya seberapa kita mengasihi anak-anak kita, itu bukan sesuatu yang berhikmat untuk kita bisa lakukan. Karena kenapa? Kita itu harus mengajarkan mereka yang namanya konsekuensi dalam hidup. Ya, walaupun ini mungkin ada yang berkata, wah hal semacam itu nggak usah kali, terlalu lebay kalau seandainya kita mengatakan hal semacam itu kita sedang mengajarkan mereka konsekuensi dalam hidup gitu ya. Oke, dari hal kecil seperti itu sebenarnya kita bisa mengajarkan mereka tentang tanggung jawab. Jadi begini, kalau seandainya anak kita memesan sesuatu, ya, terus sesudah itu dia ternyata kurang suka dan sebagainya, dan dia melirik makanan daripada mamahnya atau papahnya, dan dia lihat itu lebih enak dan dia kepingin itu, ya, ya kecuali makanan itu misalnya terlalu pedas dan sebagainya, nah itu kan bukan salah dia nggak tahu misalnya itu pedas ya. Tapi kalau seandainya makanan itu masih bisa dimakan dan itu tidak terlalu sampai parah-parah banget atau bagaimana, kita itu sebagai orang tua kita harusnya mengatakan seperti ini. Oke, tadi kamu yang minta pesen itu kan, bukan mama yang pesenin kan? Iya, misalnya. Nah sekarang begini. Saya tahu mungkin makanan itu ternyata tidak seperti yang kamu pikirkan, ya, tidak seenak yang kamu pikirkan. Kamu kepingin makan yang lain dan sebagainya. Nah lain kali sebelum kita pesan, ya, kita pikirkan dulu mau makannya apa, ya, supaya nggak pesen salah lagi seperti saat ini. Nah, memang hal semacam ini mungkin ada orang tua bilang, ya ampun makan doang, gak usah kali terlalu berlebihan. Ya udah, saya makan yang gak enak, kasih dia makan yang enak. Well, kalau seandainya kita cover our kids all the time seperti itu, kita selalu memberikan mereka itu satu peluang yang dimana kalau mereka salah kita cover, mereka salah kita cover dan sebagainya. Akhirnya anak kita tidak akan belajar untuk bisa mandiri. Yes, sejauh itu. Ya, jadi itu kalau seandainya pada waktu kita memberikan satu peluang untuk mereka mengambil keputusan, walaupun keputusan itu akhirnya sempat salah, ya. Dalam hal ini adalah memesan makanan yang salah atau memesan minuman yang tidak sesuai dengan selera dan dia dan sebagainya, itu tetap anak itu diajarkan untuk menghabiskannya. Nah, lain kali kita datang lagi, kamu akan pesan sesuatu yang kamu mau. Saya percaya itu adalah sesuatu didikan yang lebih edukatif dibanding kalau seandainya kita mencoba untuk menjadi hero dan kita mengambil makanan itu dan akhirnya kita mengkonsumsinya sendiri dan biarlah anak kita untuk makan sesuatu yang bukan pilihan dia tetapi ujung-ujung dia bisa menikmati. Saya percaya setiap daripada kita itu mau anak kita kelak akan menjadi lebih mandiri. Apalagi pada waktu kita mau merilis mereka, kita mau supaya mereka itu nanti bisa sungguh-sungguh itu take care of themselves pada waktu mereka kuliah sendiri maupun mereka hidup sendiri dan sebagainya. Janganlah kita sebagai orang tua provide everything yang dimana itu segalanya udah beres untuk mereka. Begitu pula dengan membereskan kamar, ya, membereskan kamar untuk memilihkan baju, untuk yang segala-gala hal yang pritil-pritil yang sebenarnya mungkin mereka itu sebenarnya harus belajar untuk melakukan sendiri. Tapi kita sebagai orang tua supaya cepat, semuanya itu tetap rapi, semuanya itu tetap on time dan sebagainya, kita lakukan itu untuk semua. Nah pada satu hari, pada waktu kita mendapati tempat kosan anak kita seperti kapal pecah, janganlah kaget. Karena kenapa? Di rumah dia tidak pernah dia diberikan peluang untuk dia bisa membereskan sendiri. Nah, jadi pada orang tua yang mendengarkan acara kami, kadangkala kita menjadi orang tua itu kita rindu untuk memberikan semuanya yang terbaik untuk anak-anak kita. Tetapi ingat bahwa segala yang terbaik menurut standar kita, menurut apa yang kita pikirkan, itu belum tentu adalah yang terbaik untuk anak kita. Jadi pada waktu kita prepare ourselves to release our kids, bukan hanya secara emotionally kita harus prepare ourselves, tetapi kita juga harus punya step and
action di mana pelan-pelan kita harus melatih supaya mereka itu bisa mandiri, supaya mereka itu bisa lebih maksimal lagi, supaya anak-anak kita kelak pada waktu mereka tidak bersama kita, tetap aja mereka bisa hidup dengan sesuai dengan standar yang telah kita terapkan, yang telah kita contohkan sesuai dengan keluarga kita. Saya berdoa supaya program hari ini yang singkat ini bisa menjadi berkat bagi para orang tua yang mendengarkannya, para netizen juga yang mungkin baru pertama kali bergabung dengan kami di Ebenezer Ministry. Apabila Anda rindu untuk mengetahui lebih dengan topik kami rindu untuk bisa memberkati Anda di gereja Anda masing-masing. Kami bisa memberikan seminar tentang parenting maupun talk show tentang parenting, dan juga terus watch kita di Bible TV maupun di Ebenezer Ministry bersama dengan kami di dalam serial parenting. God bless you.